Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk perkuliahan farmakologi dasar sesi 7 ini, saya akan membawakan materi tentang pengembangan obat, uji preklinik, dan uji klinik. Proses pengembangan obat. Proses pengembangan obat adalah proses yang begitu panjang dan memakan waktu yang lama. Kalau kita lihat dari skema berikut, ini akan memakan waktu sekitar 10 hingga 15 tahun. Tetapi mungkin dalam prosesnya akan lebih panjang tergantung bagaimana penyakit tertentu bisa kita teliti dengan baik. Inisiatif penemuan obat lahir dari kebutuhan akan pengobatan suatu penyakit di mana tidak tersedia produk yang efektif atau biasa kita sebut unmet clinical needs. Contohnya untuk masa sekarang adalah obat untuk COVID-19. Lead discovery adalah usaha untuk menemukan prototipe molekul atau satu seri molekul yang memiliki aktivitas dan selektivitas dalam proses screening obat, yaitu usaha memberikan landasan untuk optimasi struktur kimia dan penemuan kandidat obat yang paling menjanjikan. Prototipe molekul memiliki core struktur yang unik dan dapat dipatenkan. Berikut adalah seluruh fase dari uji preklinik dan uji klinik. Uji preklinik dan uji klinik diawali dengan penelitian dasar, yaitu penelitian in vitro kita sebut. Dari penelitian in vitro ini kita akan mendapatkan lead yang seperti tadi disebutkan, struktur yang paling menjanjikan untuk menjadi kandidat obat. Kemudian setelah kita mendapatkan lead tadi, kita akan menguji kimia tersebut, senyawa tersebut pada hewan model yang kita sebut biasanya dengan percobaan in vivo. Percobaan atau penelitian pada hewan model ini kita akan menentukan keamanannya dengan uji toksisitas, efikasinya, dan mekanisme kerja obat. Kemudian setelah selesai pada fase pengujian pada hewan, akan berlanjut pada uji klinis. Uji klinis ini terdiri dari 4 fase, 1, 2, 3, dan 4. Pada fase 1, ini melibatkan 200 sampai 100 subjek. Ingat, di sini subjek artinya adalah orang yang sehat, bukan pasien. Apa yang ditentukan pada fase ini? Fase ini kita menentukan dosis yang aman dan proses farmakokinetika obat secara keseluruhan. Berlanjut pada fase 2, yaitu fase ini melibatkan 100 hingga 200 pasien. Di sini kita menentukan efikasi obat pada pasien, pada orang yang sakit. Pada fase ini bisa dijalankan prosedur single blind. Artinya adalah pasien yang diberikan obat tidak mengetahui apakah itu obat atau bukan. Pada fase 2 ini paling banyak terjadi kegagalan pada uji klinis. Artinya hanya sekitar 25% obat yang diujikan pada fase ini lolos menuju fase ketiga. Fase ketiga akan melibatkan lebih banyak pasien, sekitar 1.000 sampai 6.000 pasien. Di sini juga menguji efikasi dan di sini akan terlihat beberapa efek samping yang sebelumnya tidak terlihat pada fase-fase 1 dan 2. Di sini biasanya dijalankan dengan metode double blind trial. Artinya yang memberikan obat dokternya dan yang diberikan obat pasiennya sama-sama tidak mengetahui apakah ini obat atau placebo. Kemudian berlanjut ya, setelah fase 3 obat bisa didaftarkan ya, yang kita sebut pendaftaran obat baru atau new drug entity. Setelah fase 3 akan berlanjut ke fase 4. Sebelum masuk ke fase 4 biasanya obat didaftarkan melalui mekanisme yang disebut pendaftaran obat baru. Masuk ke fase 4 obat sudah dipasarkan, sudah beredar ke populasi yang lebih luas daripada di fase 3 yang hanya melibatkan 1.000 sampai 6.000 pasien. Pada fase 4 ini akan begitu luas sehingga mungkin akan memunculkan reaksi-reaksi obat yang tidak diketahui pada fase-fase sebelumnya. Fase ini biasa kita sebut dengan post-marketing surveillance. Nah, kalau kita lihat dari awal sampai akhir, ini akan memakan kurang lebih 20 tahun. Untuk masa pengujian in vitro itu memakan kurang lebih 2 tahun. Di fase in vivo juga memakan 2 tahun. Di fase uji klinik 1, 2, dan 3 ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun, 6 tahun. Dan kemudian fase surveillance ini adalah masa di mana obat dipasarkan dengan paten, dengan hak paten selama kurang lebih 10 tahun. Setelah itu obat menjadi obat generik. Sehingga sebenarnya masa paten obat itu tidak sepenuhnya 20 tahun tapi hanya sekitar 10 sampai 12 tahun setelah fase 3 dilalui. Baik, selanjutnya untuk riset dasar hingga praklinik. Kita akan membedah sedikit demi sedikit fase-fase tadi yang digambarkan pada tabel. Untuk riset dasar yang tadi kita sebut adalah riset in vitro, sebetulnya tidak sepenuhnya berjalan in vitro. Ada juga kita melibatkan hewan model. Di sini ada beberapa tahap seperti terlihat pada skema, ada validasi target, ada screening, kemudian ada pengujian in vitro
yang berbagai macam untuk menguji variabel-variabel, dan kemudian ada pengujian pada hewan coba. Nah, setelah itu dilakukan uji preklinik untuk keamanan dan masuk kepada uji klinis. Yang paling penting pada riset dasar adalah validasi target. Semua pengembangan obat baru membutuhkan pengetahuan tentang target yang baru. Validasi target berarti memastikan bahwa protein atau biomolekul terkait menjadi faktor penting dalam patogenesis suatu penyakit. Contoh dalam pengembangan obat AIDS di mana CCR5 atau chemokine reseptor 5 menjadi target. Salah satu inhibitor CCR5, CCR5 untuk pengobatan AIDS adalah maraviroc. Berikut daftar beberapa pengujian, beberapa studi yang dilakukan untuk memvalidasi target tersebut. Di penelitian yang pertama, itu dibuktikan bahwa harus ada CCR5 pada permukaan sel agar virus HIV bisa menginfeksi. Di penelitian selanjutnya, diketahui bahwa penurunan kadar atau down regulation dari protein CCR5 dapat menyebabkan sel resisten terhadap virus HIV. Ini artinya keberadaan protein CCR5 ini sangat penting bagi infeksi virus HIV pada sel. Kemudian pada penelitian selanjutnya, ligan yang lain yang berikatan dengan CCR5 yang kita sebut chemokine yang berikatan dengan CCR5 mengganggu proses infeksi HIV. Artinya kalau ada ligan lain yang menempel pada reseptor tersebut, itu akan mengganggu proses infeksi HIV. Selanjutnya, pada penelitian berikutnya, intervensi terhadap CCR5 atau kita sebut knockout, di mana ekspresinya sama sekali dihilangkan, tidak menyebabkan kematian pada hewan coba. Ini menjadi bukti bahwa target tersebut aman untuk dimodifikasi. Keseluruhan uji ini bisa kita lihat dari tahun penelitiannya, ini memakan waktu kurang lebih 5 tahun. Tujuan besarnya dari penelitian, seri-seri penelitian ini adalah kita bisa memastikan bahwa ada hubungan sebab akibat yang jelas antara target obat dan modifikasi target tersebut. Baik, selanjutnya setelah validasi target dan pengujian berikutnya, in vitro maupun in vivo, kita masuk kepada uji preklinik. Di uji preklinik ini bukan uji dasar lagi, tetapi uji yang terhubung dengan proses registrasi obat. Maka dari itu kita bisa melihat pada uji preklinik ini bukan hanya penelitian, tapi juga ada dokumentasi, kemudian ada pengujian toksisitas dan efikasi, kemudian membangun bioanalisis agar obat atau molekul yang kita teliti bisa diukur dengan baik. Kemudian ada juga terkait formulasi dan manufaktur. Kesemua ini berjalan paralel, satu dan lainnya saling melengkapi agar obat bisa masuk pada tahap klinis. Kita berlanjut pada uji keamanan. Uji toksisitas adalah suatu uji untuk mendeteksi efek toksik suatu zat pada sistem biologi dan untuk memperoleh data-data dosis respon yang khas dari sediaan uji. Hasil uji toksisitas tidak dapat digunakan secara mutlak untuk membuktikan keamanan suatu bahan pada manusia, karena biasanya menggunakan hewan untuk menguji toksisitas. Hewan dan manusia walaupun ada kesamaan, terdapat juga beberapa perbedaan yang tidak bisa kita terjemahkan begitu saja bahwa obat yang aman pada hewan uji pasti aman pada manusia. Namun paling tidak, pengujian pada hewan bisa memberikan petunjuk awal bahwa obat atau zat yang kita teliti relatif aman. Kemudian, faktor-faktor yang menentukan hasil uji toksisitas secara in vivo yang dapat dipercaya adalah pemilihan hewan uji, galur dan jumlahnya, cara pemberian sediaan uji, selanjutnya pemilihan dosis juga penting dalam proses uji toksisitas. Teknik dan penanganan hewan uji juga menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya dalam proses uji keamanan ini. Jenis-jenis uji toksisitas sangat beragam. Ini diambil dari peraturan Badan POM, ada begitu banyak uji toksisitas seperti yang bisa dilihat pada slide ini. Kemudian pertanyaannya adalah uji mana yang kita pilih? Uji keamanan yang kita pilih akan sangat tergantung dari bagaimana obat ini diberikan, dari bagaimana obat ini diindikasikan untuk penyakit tertentu. Sehingga tidak semuanya mesti dilakukan, tetapi yang paling banyak dilakukan dari berbagai jenis uji toksisitas ini adalah uji toksisitas akut oral, kemudian subkronik oral, kemudian terotogenitas, dan kemudian uji toksisitas kronik oral. Kita tidak bisa membahas keseluruhannya, saya akan mengambil satu saja sebagai contoh, yaitu uji toksisitas akut. Uji toksisitas akut oral adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pemberian sediaan uji yang diberikan secara oral dalam dosis tunggal. Dosisnya tunggal, hanya satu kali diberikan, atau dosis berulang namun diberikan dalam rentang waktu 24 jam.
Tujuan uji toksisitas akut oral adalah untuk mendeteksi toksisitas intrinsik suatu zat, menentukan organ sasaran, kepekaan spesies, memperoleh informasi bahaya. Setelah pemaparan suatu zat secara akut, memperoleh informasi awal yang dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. Organ-organ yang menjadi sasaran biasanya adalah hati dan ginjal. Kenapa? Karena dua organ tersebut sangat berperan penting pada proses farmakokinetika obat. Kemudian organ-organ lain yang terkait itu tergantung dengan indikasi dari obat tersebut. Misalnya, kita meneliti obat diabetes, mungkin juga kita harus meneliti organ pankreas dan seterusnya. Berikut adalah kriteria menurut GHS, Global Harmonized System atau OECD, Organization for Economic and Cooperation and Development. Jadi Badan POM ini sudah mengambil peraturan di mana kalau kita mengikuti peraturan ini, obat yang kita daftarkan itu sudah sesuai dan bisa diterima di negara yang lain. Dari kriteria ini bisa kita lihat, misalnya kita ambil dosis 300. Biasanya toksisitas akut dengan kriteria OECD ini kita memulai di dosis setengah yaitu 300 mg per kilogram berat badan. Untuk uji awalnya, uji permulaannya kita menggunakan sedikit tikus, kemudian kita tambahkan pada uji utamanya sampai 5 tikus atau mencit kita biasa gunakan. Kalau pada uji awal kita gunakan 300 mg per kilogram berat badan dan kita temukan tidak ada kematian sama sekali pada uji awal tersebut, kita bisa melakukan peningkatan dosis yaitu masuk ke dosis berikutnya yaitu 2000 kg per berat badan. Jika pada dosis 2000 mg per kilogram berat badan tidak terjadi kematian sama sekali, ini zat atau obat yang kita teliti masuk pada kategori 5 ya, atau kategori hampir tidak toksik. Untuk dosis 5000 itu bisa dilakukan atau tidak, tergantung dari pertimbangan-pertimbangan yang lain. Jika ternyata tadi misalnya pada dosis 300 terjadi kematian, maka yang dilakukan adalah bukan naik dosisnya tapi turun ke dosis 50 dan seterusnya. Kriteria bahaya menurut GRAS dari FDA dari Amerika ini juga bisa kita lakukan. Untuk kriteria ini berdasarkan pada LD50 yaitu dosis yang menyebabkan 50% dari sampel hewan mati. Kalau pada cara yang sebelumnya pada OECD tidak perlu kita sampai mendapatkan LD50, tapi untuk kriteria ini kita harus menemukan LD50. Kalau kita lihat pada dosis 500 sampai 5000 mg per kilogram berat badan, untuk LD50-nya ini dimasukkan ke dalam kategori toksik ringan. Dosis selanjutnya yaitu dosis 5 gram sampai 15 gram per kilogram berat badan hewan uji itu dikategorikan sebagai praktis tidak toksik atau dengan tingkat toksisitas 5. Dan ini sebenarnya mirip dengan OECD, tetapi perbedaan utamanya adalah pada OECD tidak perlu mendapatkan LD50, nilai LD50, tapi dalam kriteria ini kita harus mendapatkan LD50. Dua kriteria ini bisa kita gunakan. Tetapi untuk mendapatkan pengakuan dari daerah lain, dari negara lain, mungkin akan lebih baik kita menggunakan OECD. Dalam pengembangan obat, tidak mungkin kita tidak melibatkan perusahaan. Kenapa? Karena pada umumnya, untuk meneliti obat, kita membutuhkan dana yang begitu besar. Dan itu tidak bisa disediakan oleh institusi pendidikan atau pemerintah. Dan untuk pengujian obat ini, kita melibatkan berbagai institusi. Tidak hanya satu rumah sakit, tapi beberapa rumah sakit. Kita melibatkan 1000 sampai 6000 orang pasien untuk fase 3 uji klinik, dan itu membutuhkan demikian banyak sumber daya manusia, sumber daya keuangan, waktu, dan seterusnya. Oleh karena itu, biasanya kita akan menemukan begitu banyak obat-obat yang gagal diteliti, dan itu kita sebut dalam sebuah kurva disebut Valley of Death atau kegagalan obat-obat yang diteliti. Hanya beberapa persen saja yang akhirnya masuk ke pasar dan bisa dikonsumsi oleh pasien. Di sini bisa menimbulkan beberapa permasalahan terkait harga obat misalnya. Harga obat yang terlalu mahal itu bisa kita pahami karena memang untuk pengembangan obat begitu banyak dana yang harus dipakai. Tetapi ada beberapa pihak juga yang mengatakan bahwa untuk pengembangan obat itu harus didanai oleh dana pemerintah atau dana publik, sehingga obat yang dihasilkan bisa memiliki harga yang lebih murah karena dana pengembangannya disediakan oleh pemerintah. Tetapi perdebatan ini begitu panjang, ya begitu kompleks. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa penelitian obat memerlukan waktu yang panjang dan juga modal yang besar, sehingga proses-proses penelitian ini harus dijalankan dengan seefisien mungkin, seefektif mungkin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.